Bismillahirrohmanirrohim. Jackson. Baik, teman-teman yang baik. Sebelum kita masuk, boleh cek sound dulu. Apakah suara saya terdengar jelas? Boleh direspon dengan emoticon atau dijawab. Boleh di kolom komentar juga. Chat, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, sudah ada yang memberikan jempolnya. Baik, kita mulai Zoom pada sore hari ini. Alhamdulillah, Gurunda kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka tak perlu lama, marilah kita mulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur sekali hari ini bisa membersamai Zoom bersama gurunda kita Ustadz Haris Fahrijal yang Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan membahas materi yang tentunya ini sangat kita butuhkan. Sebagaimana kita manusia membutuhkan maps ya untuk sampai ke titik tujuan sebagai panduan, maka sebagai seorang muslim, hamba Allah yang tentunya ingin selalu berada di jalan yang benar, maka kita pun memiliki panduan yaitu Quran. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan membahas tema tentang Besti with Quran. Masya Allah, di mana Ramadan menjadi bulan kasih sayang dan juga bulan yang tentunya harus kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, memperbanyak amal soleh, ibadah, karena momen ini merupakan momen kita untuk memanen pahala. Maka tentu mari kita sama-sama luruskan niat agar pertemuan kali ini menjadi ibadah dan ladang amal soleh untuk kita semua. Sebelumnya izin menyapa semuanya. Masya Allah, ini ada 21 peserta ya. Satu orang dengan hostnya. Dan juga ada Ustadz sebagai materinya. Alhamdulillah ada Kak Amel Firda yang sudah hadir. Masya Allah. Ada Kak Andriani, Kak Anissa Dwi Lestari, Kak Anissa Ajahra, Kak Dina Ratna, kemudian ada Kak Hasna, Kak Happy, kemudian siapa lagi nih? Oh, ada Kak Abdul Aziz, ada Kak Nabila, Kak Nunung, Kak Putri Elsa, Kak Sari, Kak Suprihatin, dan Kak Syifah Khair. Alhamdulillah. Masya Allah semuanya bisa disebut satu-satu ya. Karena alhamdulillah baru 21 orang yang hadir. Mudah-mudahan sambil berjalan datang lagi saudara-saudara kita untuk bisa bergabung, belajar bersama kita di Zoom pada sore hari ini. Teman-teman yang baik, Masya Allah, saya Adi Muhammad Ramdan, tentunya izin boleh menyapa teman-teman semua dan ingin tahu ini daerahnya atau asalnya dari mana aja. Yang paling jauh kira-kira dari mana? Apakah dari Bandung mayoritas atau ada dari luar pulau? Boleh di kolom komentar ya, di kolom chat diperkenalkan ya namanya. Oh, namanya udah ada. Kemudian juga di mana asalnya? Bandung ada. Kak Andriani, Masya Allah. Ada juga dari Makassar.
Wonosobo, Masya Allah, ini Wonosobo. Ya, Masya Allah dekat sama mau ke Dieng ya dekat ya. Agak dingin. Dari Jakarta juga ada. Yang lainnya boleh berkomentar dari mana aja biar kita lebih dekat, lebih kenal dan siapa tahu bisa saling silaturahmi karena dekat ya, insya Allah. Baik teman-teman, Karawang ada Kak Dika, Masya Allah. Baik teman-teman yang sudah hadir, sahabat surga, dan juga tentunya semua kakak-kakak, ayah bunda, abang kakak dimanapun berada. Marilah kita sama-sama luruskan niat semata-mata ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga niatkan hadirnya kita di sini untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga insya Allah. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucap basmalah. Boleh di unmute, dibuka. Kita akan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah ikut membersamai dengan mengawali basmalah. Dan bagi sahabat semua yang memungkinkan kondisinya bisa on cam, kami persilahkan untuk on cam. Dan tentunya selama berlangsungnya acara, boleh dicatat poin-poin yang sekiranya ingin ditanyakan. Boleh sesuai tema ataupun di luar tema yang pada hari ini dibahas. Baiklah, kita akan masuk pada sesi kematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Fahrizal MPD yang sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Adit? Alhamdulillah. Baik Ustadz, insya Allah. Ustadz sudah siap untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memasuki kajian dan pembahasan kita di sore hari ini, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pedoman Al-Qur'an, yang mana dengan Al-Qur'an itu menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan menunjukkan kepada kita jalan yang salah. Dengan dua hal itulah kita bersyukur akhirnya akal merespon. Dengan mengetahui jalan yang benar itu, kita bisa memilih, bisa menimbang, dan bisa merespon. Kemudian, tidak lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 185. Mengawali pertemuan di sore hari ini, kita isi sejenak dengan tilawah Al-Quran. Silahkan bisa dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kita akan mendengar Saudara Adit, silahkan minta tolong untuk bisa dibaca terjemahnya surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 185. Surat kedua Baik, Ustaz. ayat 185. Quran surat Al-Baqarah ayat 109. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih MC kita pada sore ini, Kang Adit. Demikian ayah bunda para sahabat tabungan surga, para sahabat sesurga, kita sore hari ini akan membahas tema yaitu Bestie with Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Jadi disebut Ramadan bulan Al-Quran adalah dasarnya surat kedua ayat 185, Allah jadikan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Lalu dijelaskan kembali di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam yang mulia. Malam yang mulia kadarnya khairum min alfi syahr. Malam mulia saat itu kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini keistimewaan dari Al-Quran. Bagaimana tidak? Kenapa kita pada kesempatan bulan Ramadan ini belum juga melangkah menjadi sahabat Al-Quran? Kalau kita punya sahabat, dia bisa melukai hati kita, bisa mengecewakan kita, dan terkadang juga membahagiakan kita. Tetapi Al-Quran akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana sabda Nabi SAW, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata, Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirun bihi, dia pandai dalam membacanya, ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang sedang belajar, para sahabat tabungan surga sekalian,
kita yang saat ini sedang belajar Al-Quran dan terus menambah hafalan Quran dan masih terbata-bata dalam melafazkan Quran, Rasul menjanjikan 2 pahala. 2 pahala, yang pertama pahala membacanya dan pahala kesulitannya. Terus berupaya agar kita menjadi sahabat Al-Quran. Besti with Quran di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini menjadi kesempatan momentum kita memulai kebaikan dari diri kita, mengajak keluarga kita dan anak-anak keturunan kita untuk menghidupkan hari-hari dengan Al-Quran. Bisa jadi kesulitan hidup saat ini bagian menjadi teguran Allah agar kita kembali kepada tuntunan. Bisa jadi juga kondisi saat ini yang membuat kondisi jiwa kita merasa hampa karena tidak ada ayat-ayat Quran yang kita baca dalam hari-hari. Kita akan lihat kenapa kita harus memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Nah, di sini bisa terlihat Al-Quran menjawab sendiri bahwa Al-Quran yaitu tali yang kuat tidak akan putus. Surat kedua ayat 256. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran, ia layaknya berpegang dengan tali yang kokoh yang kuat. Tidak akan putus. Yang berkata ini adalah Allah yang berfirman, yang menciptakan manusia dan alam semesta. Jadi sudah saatnya kita kembali dengan Al-Quran. Bersama Al-Quran. Hiasi hari-hari dengan Al-Quran. Apakah cukup dengan Al-Quran? Tentunya kita punya 2 pedoman. Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita akan berusaha menjawab kenapa kita harus memulai membaca Al-Quran, menghafal, mentadabburi. Kemudian yang kedua adalah karena Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Petunjuk itu perlu dibaca dan perlu dipahami. Seperti tadi kata MC Saudara Adit, Al-Quran menjadi penuntun, rambu-rambu, peta, jalan untuk menuju kita suatu tujuan. Sekarang lebih mudah dianalogikan. Ada aplikasi map peta yang apabila kita sulit menemukan arah atau tujuan yang kita ingin tuju, maka kita buka aplikasi peta tersebut. Al-Quran sebagai petunjuk untuk diri kita, hati kita menemukan tujuan dari kehidupan ini. Bukan hanya sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai rahmat. Bisa jadi yang terjadi pada keluarga saat ini bukannya kekurangan harta, tetapi tertutupnya rahmat dari langit turun kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga, Al-Quran yaitu jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira bagi mukmin. Jalan yang paling lurus. Kalau kita tahu jalan tol itu kenapa identiknya lurus? Karena jalan yang lurus itu memungkinkan kita cepat sampai tujuan. Dan sedangkan jalan yang berkelok-kelok, berbelok-belok, itu menghambat kita sampai tujuan. Dan kabar gembira. Di dalam Al-Quran bukan saja menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, tetapi bagaimana kita bisa melihat apa yang akan terjadi esok. Maka kabar gembira buat orang-orang yang yakin terhadap Al-Quran. Lalu alasan yang keempat, kenapa kita perlu menjadi bestinya Al-Quran. Yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat untuk jiwa kita. Saat ini di kondisi yang modern, yang apapun mudah kita akses. Dari teknologi, dari informasi, tetapi membuat kondisi jiwa tidak menjamin kita menjadi bahagia. Oleh karena itu, bisa jadi yang menyebabkan jiwa kita sakit adalah karena virus-virus yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak bisa ditangkal oleh diri kita kecuali dengan Al-Quran.
Kemudian yang kelima, Allah turunkan Al-Quran nuram mubina, sebagai cahaya yang nyata dari Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan surat keempat 174. Lalu disampaikan oleh Nabi SAW, Al-Quran akan berkata kepada Rob, ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk memberikan syafaat bagi pembacaku. Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Di samping ada gambar yang unik. Ulama internasional asal Texas, Amerika Serikat, Syekh Yusuf Estes. Beliau ini dahulunya adalah seorang pendeta ya. Beliau menyatakan bahwa berapa banyak umat manusia yang saat ini menghafal Al-Quran. Yang menghafal. Beliau menyampaikan sampai 200 juta manusia menghafal Quran. Dari 200 juta yang menghafal Quran, semoga Allah memilih kita yang senantiasa membaca, mengamalkannya, menghidupkannya di dalam hati kita, menghidupkannya di dalam keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Dari 200 juta, semoga Allah catat juga nama-nama kita yang termasuk dari golongan yang menghidupkan Al-Quran. Kita akan melihat faktor yang nyata di era modern ini dan yang tidak asing orang-orang yang muncul ini. Kalau kita lihat Will Smith, siapa ini? Aktor Hollywood. Kalau kita lihat juga di sampingnya ada, apa ini bacanya, Kang Adit? Ya coba kita, biar nggak terlalu saya bicara sendiri ini, Kang Adit, itu ada aktris perempuan itu, Kang Adit. Siapa namanya itu? Lindsay Lohan, Ustaz. Apa? Ikan Lohan. Lindsay Lohan. Ya, Lens bisa lain atau Lindsay Lohan. Lindsay mungkin ya. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ya. Will Smith, aktor Hollywood. Kenapa? Karena kita pakai bahasa BSD biar nggak semua kalangan yang anak-anak muda juga bisa mendengarnya. Will Smith, aktor Hollywood ini bilang Al-Quran begitu jelas, begitu jernih. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah berkata, Al-Quran adalah firman yang datang dari Tuhan. Tetapi orang-orang kafir Quraisy berkata, Al-Quran adalah sihir. Al-Quran adalah ucapan-ucapan Muhammad. Tetapi orang yang mencari kebenaran Tuhannya, kita doakan artis-artis Hollywood ini bisa menjadi agen-agennya Allah ya di negeri mereka ya. Al-Quran begitu jelas, begitu jernih. Lalu aktris Hollywood ini juga berkata, saya pikir mempelajari Al-Quran adalah sesuatu yang menghibur saya. Jadi kalau ayah bunda sahabat sesurga masih belum terhibur dengan Al-Quran, pasti ada sesuatu yang salah. Kita akan kaji apa yang salah. Mengapa Al-Quran belum menghibur kita. Dan ada artis Hollywood juga. Jadi kemudian saya berpikir mungkin Islam adalah jawabannya, sambil ada tanda seru di situ. Apa yang menyebabkan hati kita sulit merespon kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh nabinya, lalu marak sekarang media-media baik timur dan barat menceritakan tentang Al-Quran, dan mereka memiliki kesan tersendiri terhadap Al-Quran. Bisa jadi faktor yang pertama, noda-noda hitam di dalam hati kita menjadikan sebab sulitnya cahaya masuk ke dalam hati kita. Nabi berkata, hati kita layaknya lembah-lembah, yang mana apabila kita tidak hati mengelola, memanage hati kita ini, kita bisa masuk terjerumus kepada lembah yang dalam. Mereka yang bergelimang dengan dosa, kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih hari-harinya bergelimang melakukan maksiat dan dosa.
Semoga Allah berikan cahaya ke dalam hati mereka. Mungkin dari doa-doa kita di sore hari ini, kita bisa merangkul saudara kita, keluarga kita, ayah kita, bunda kita, bahkan yang orang tua kita terdekat yang belum bisa membaca Al-Quran. Hati menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kejernihan akal melihat fenomena yang terjadi di alam semesta. Kemudian kita akan melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan untuk mereka yang membaca Al-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Nabi pun ketika peperangan Badar bertanya kepada sahabat, siapakah di antara jenazah-jenazah syuhada ini yang menghafal Al-Baqarah, yang menghafal Ali Imran? Lalu Nabi mendahulukan sahabat-sahabat yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Saya, Haris Fahrizal, mengajak kita semua, kalau belum bisa menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, setidaknya mulailah dari memperbaiki Al-Fatihah kita. Kalau sudah memperbaiki Al-Fatihah kita, menambah dari surat-surat pendek kita. Kalau sudah memulai dengan surat-surat pendek tersebut, semoga Allah tolongkan kita yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran. Dan Allah takdirkan kita menghafal surat Baqarah, surat Ali Imran. Untuk apa kita menghafal Quran? Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, pada saat kiamat, semua berlari dari saudara-saudara. Wa ummihi wa abi. Ibunya meninggalkan anaknya. Bapaknya meninggalkan istri dan anak-anak. Semua sibuk mengurus urusan sendiri. Maka ada tali Allah datang, menjulur dari langit, menolong para sahabat. Ini pun menjadi tolak ukur saya, khususnya dalam kembali kepada Allah. Di suatu saat, pada saat saya sedang menuntut ilmu, saya bermimpi di malam hari. Tanah yang saya pijak runtuh. Semua orang berlarian. Ada orang yang menangis, ada orang yang menjerit. Pada saat itu saya berlari menghindari tanah yang rusak. Ini mimpi ya. Saya melihat ada tali yang membentang dari langit turun ke bawah. Lalu saya pegang tali itu dan saya dibawa tali itu ke langit. Dan setelah saya lulus dari pesantren, dari masa studi saya, teman-teman pada melanjutkan studinya ke Al-Azhar, ke Madinah. Lalu saya berpikir mendalam pada diri saya. Setelah sholat subuh saya ambil Al-Quran, saya baca Al-Quran saat itu. Lalu saya mendengar bacaan Al-Quran diri saya sendiri, saya malu. Bagaimana saya bisa bangga menjadi orang yang beriman, orang yang Islam, tetapi saya masih bingung dengan bacaan Al-Quran saya. Mulai saat itu juga, pada saat saya berada di kampung Inggris, sedang belajar bahasa Inggris, saya berazam bertekad, ya Allah, setelah dari program ini, saya ingin mendalami Al-Quran. Jadi, saudara-saudaraku, para sahabat surga, dimanapun saudara-saudaraku berada, kalaulah kita merasa hidup sendiri, maka Al-Quran jadikanlah teman. Kalaulah kita hidup tidak ada pegangan dan pedoman, maka mulailah buka Al-Quran kita. Kalaulah hidup ini entah kemana membawa kita, maka kembalilah dengan Al-Quran. Niscaya dia akan membahagiakan kita. Entah kapan perlu kita sabar berjalan bersamanya. Tetapi janji Allah tidaklah terpungkiri bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi saya mengajak
Mulai sekarang baca Al-Quran, buka Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran, ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lainnya membaca dan belajar Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran, kita sudah dipanggil oleh Allah di firman yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Setidaknya mulai dari mana? Mulai menyiapkan Al-Quran dan menyisihkan waktu untuk membacanya. Karena manusia yang di kehidupan era modern sini, Al-Quran bisa diakses dan di-download di handphone, tapi bisa jadi Al-Quran belum ada di handphone kita. Maka download aplikasi Al-Qurannya atau beli Al-Quran. Al-Quran yang kita pilih yang akan menemani hidup-hidup kita, hari-hari kita, dan waktu-waktu kita. Kemudian sisihkan waktu untuk membacanya. Kalau kita bekerja di pagi, pulang di sore hari, maka kita menyempatkan waktu sebelum berangkat dan kita menyempatkan waktu di sela-sela istirahat kita. Kemudian dalam kondisi suci dan adab yang baik. Pakaian yang rapi, menutup aurat, hati yang bertawajuh kepada Allah. Hasan Al-Basri berkata, kalau engkau hendak berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau engkau hendak berhadap, bertemu dengan Tuhanmu, maka dirikan sholat. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada Al-Qurannya, sudah ada waktunya, terkadang kita merasa kurang. Ya, walaupun poin nomor 2 sudah jalani, coba cari guru, bisa dari kalangan teman kita yang sudah bisa baca Quran, yang bisa membimbing tilawah kita, cari ustadz yang bisa mendampingi kita dalam tilawah Al-Quran. Lalu yang keempat, menjaga dalam membacanya, tartil dalam membacanya, penuhi hak-hak huruf dan sifatnya, lalu berusaha menghafalnya dan berupaya dalam mengamalkan. Allah menyediakan reward yang berbeda-beda. Kalau saat ini kita baru bisa membacanya, Allah akan kasih reward. Kalau saat ini kita sudah bisa menghafalnya dan berusaha menjaga hafalan kita, Allah akan kasih reward, balasan pahala. Kalau kita berupaya mengamalkannya, Allah pun ada reward untuk mereka. Lalu yang kelima, kalau semua sudah kita jalani, ayo kita ajak teman-teman kita, keluarga kita, ayah bunda kita, saudara kita, orang-orang yang ada di kanan, di kiri kita, di hadapan kita. Ajak mereka dalam kebaikan, menghidupi hari-hari mereka dengan Al-Quran. Boleh tubuh melakukan aktivitas sebagai manusia layaknya, bekerja, mencari rezeki yang halal. Tapi penuhi juga hati kita dengan ayat-ayat kalam Allah yang agung. Begitu sabda Nabi SAW. Nabi berkata, Allah punya keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran, para ulama menjelaskan bukan saja mereka yang menghafal Quran, tetapi yang mereka belajar Al-Quran, menjaga membaca Al-Quran, lalu menghafalkan Al-Quran secara tafsirnya, secara pemahamannya, secara pengamalannya, dan mendakwahkan Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Serahkan kepada saudara moderator Kang Adi. Demikian. Halo Kang Adit. Bang Ustadz untuk materi yang telah disampaikan, di mana tadi Ustadz menyampaikan bagaimana Al-Quran
itu menjadi tali yang kuat, kemudian jadi obat, penawar, menjadi penunjuk, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita menjadi sahabat Al-Quran, dimulai dengan mau menyiapkan Al-Quran dan menyisihkan waktu membacanya, sampai tadi tahapan kita bisa membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran. Masya Allah. Baik, sahabat surga, ayah bunda bang kakak yang sudah hadir dan menyimak materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Haris Bahrijal, kami persilahkan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi sahabat yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk langsung raise hand. Insya Allah nanti akan dipilih. Ataupun boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Ya. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang teman-teman ataupun seluruh peserta sampaikan. Silahkan. Baik, kami persilahkan untuk abang kakak, ayah bunda, sahabat semua. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masih menyimak, alhamdulillah ada Kak Amel ya, alhamdulillah ada Kak Anissa, kemudian juga Kak Antas, Masya Allah, Kak Dina, Kak Ervin, Kak Heti. Kami persilahkan jika ada pertanyaan untuk disampaikan langsung ataupun melalui kolom chat, kami persilahkan. Baik, mungkin alhamdulillah ini ada pertanyaan ya dari Makassar. Izin bertanya, hukum membaca Al-Quran di smartphone ya. Hukum membaca Al-Quran di handphone seperti apa Ustaz? Alhamdulillah. Membaca Al-Quran di smartphone. Smart, pandai. Phone, alat komunikasi ya. Alat komunikasi yang pandai ya. Jangan sampai kita kalah pandai dengan smartphone kita. Smartphone kita bisa mendownload aplikasi Al-Quran. Jangan sampai hati kita tidak bisa menyerap nilai-nilai dari Al-Quran. Hukum membaca Al-Quran di smartphone dibolehkan. Pandangan pendapat para ulama. Dan ini pun menjadi keringanan bagi saudara-saudara kita yang perempuan khususnya, dan dia dalam program menghafal atau dalam program belajar Al-Quran, dan tidak dibolehkan menyentuh mushaf, maka ijtihad para ulama, boleh dia membaca Al-Quran di waktu dia belajar dengan memegang smartphone di dalam Al-Quran. Gitu ya. Kalau Al-Qurannya sendiri, ya dibolehkan kita memilikinya dan membacanya. Dan ini pun menjadi keringanan buat saudari-saudari kita yang sedang belajar Al-Quran. Misalnya jam Al-Quran itu seminggu cuma 1 jam, lalu kemudian dia sedang datang haid atau datang bulan, dia bisa membaca Al-Quran dengan smartphone-nya. Tetapi membacanya di waktu belajar saat itu saja. Itu menjadi ijtihad ulama. Gitu ya. Dan Imam Malik pun membolehkan bagi akhwat yang sedang halangan membaca Al-Quran dalam tanda kutip dia sedang belajar. Ya, itu ya. Itu Kang Adit ya. Jangan-jangan ada Baik, yang belum alhamdulillah. punya aplikasi Al-Quran nih di smartphone-nya nih. Masya Ya. Allah. Justru dengan adanya smartphone memudahkan kita Ustaz ya untuk dekat dengan Al-Quran seperti itu Ustaz. Iya, iya. Baik, sahabat surga, kami persilahkan yang lain yang ingin bertanya.
Ada untuk yang sudah menyampaikan. hatam di Ramadan yang sekian ini? Kalau nggak Nah, ada yang nanya, kita yang siap. nanya aja Kang Adit. Ada yang udah Boleh hatam belum? dicek. Boleh dijawab di kolom chat. Ada yang sudah hatam di hari ke-10 atau ke-11 Ramadan ini ya. Ada reward insya Allah. Nah ini Ustaz ada pertanyaan dari Kak Abdul Aziz. Bagaimana cara istiqomah membaca Al-Quran di setiap harinya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Al-istiqomatu khairun min alfil qaram. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Al-Quran pun menganjurkan kita sumastaqomu, istiqomah, beristiqomah. Beristiqomah dengan Al-Quran seperti kita menjaga nafas kita. Terkadang dalam kehidupan ini Allah tidak memilih kasih antara manusia. Setiap manusia dikasih ujian dan cobaan. Bisa jadi ujian dan cobaan kita yang tidak henti-henti agar kita bisa kembali kepada Allah. Bagaimana cara kita bisa menemui jalan kepada Allah? Yaitu salah satunya dengan Al-Quran. Kemudian mentaladani Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Al-Quran menjadi penghibur bagi jiwa kita. Khususnya mereka yang pernah tersakiti, mereka yang pernah mengalami rasa sedih, Al-Quran bisa menghibur kita. Istiqomah dengan Baik, kita doakan. Semoga Ustadz bisa segera Oke, kembali. sudah ada Kang Nah, Adit baik suaranya? Ustadz. Sudah Ustadz. Oke, tadi ada iklan dulu tadi. Ya, untuk istiqomah dengan Al-Quran bisa jadi coba lihat diri kita. Apa yang saat ini kita alami? Ujian, rasa sedih, kesenangan, tetapi kita seperti sendiri. Atau layaknya manusia yang saat ini mereka beraktivitas, tapi apakah mereka mengalami guncangan dalam jiwanya? Bisa jadi itu adalah jalan agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk untuk diri kita meniti karir lagi, memperbaiki hidup kita kembali. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Dzalikal kitab." Itulah Al-Quran sebagai pedoman kalian. La raiba fih. Tidak ada keraguan. Hudan menuntun kalian lil muttaqin menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah perintahkan wajibkan kita untuk berpuasa Ramadan, untuk menjadi pribadi yang bertakwa, begitupun Allah telah memberikan kepada kita alatnya, petunjuknya untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Apa? Dengan Al-Quran. Oleh karena itu, menjawab agar kita istiqomah dengan Al-Quran adalah tanya terlebih dahulu ke dalam diri kita. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Dan hendak kemana kita dalam hidup ini? Kalau poin-poin ini sudah dijawab, maka akan menjadi kebutuhan kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah kita bisa istiqomah dengan Al-Quran. Jadi untuk Saudara Aziz, silahkan tanya. Masya Kenapa bisa Allah. jadi karir kita saat ini sulit menaik, meroket? Bisa jadi dengan Al-Quran. Kita masih jauh dengan Al-Quran. Bisnis goyang. Ya, bisnis sedang goyang. Bisa jadi Al-Quran, amalannya, kewajibannya tidak dijalani. Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 29,
ada 3 perniagaan yang tidak akan rugi, 3 perdagangan yang tidak akan rugi. Di antara dan salah satu yang ketiga adalah tilawatul Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan Kang Insya Adit. Allah. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Nabila. Izin Ustadz, dalam keseharian baiknya kita dahulukan baca tilawah yang rutin atau lebih baik seperti Al-Waqiah setiap pagi atau Al-Kahfi setiap Jumat atau melanjutkan tilawah yang memang kalau bahasa Inggrisnya udah hancanya Ustadz begitu. Jadi mana yang lebih baik Ustadz? Beberapa hari yang lalu saya membaca kitab. Memang yang paling dicintai adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tartibnya. Yang paling dicintai adalah membaca Al-Quran dengan tartibnya. Walaupun di waktu-waktu tertentu kita membaca surat-surat tertentu. Karena Nabi pun bersabda, fil Qur'ani salasina ayat. Di dalam Al-Quran ada surat yang memiliki 30 ayat. Siapa yang membacanya, menghafalkannya, syafaat li rajulin hatta ghufirallah. Maka Al-Quran itu surat tersebut akan memohon kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada pembacanya. Yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk atau yang kita ketahui surat Al-Mulk. Memang di dalam Al-Quran surat-surat tertentu memiliki fadilah-fadilahnya. Namun fadilah-fadilah itu pun jangan sampai kita tidak memiliki tartib bacaan kita. Kalau sekarang kita masih kesulitan untuk membaca Al-Quran, maka mulailah dari surat-surat yang kita senangi. Kalau kita masih dalam proses belajar. Namun apabila kita sedang sudah melewati fase belajar tersebut, mulailah kita dari surat Al-Fatihah, lalu tartibnya ke Al-Baqarah, Ali Imran, sampai dengan surat An-Nas. Kalaupun sudah sampai Anas, kembali lagi berputar. Seperti bagaimana Allah berikan kepada kita karunia nikmat yang tidak terputus-putus. Terus mengikuti dari setiap nikmat, mengikuti nikmat lagi. Begitupun orang-orang yang beriman, tilawah Al-Quran berpindah dari huruf ke huruf adalah bagian dari nikmat dan karunia Allah. Itu ya, Kang Adit. Jadi yang paling dicintai adalah kita memiliki bacaan sesuai hancanya, tartibnya. Gitu. Baik Ustadz, setelah ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Amel Firda. Ustadz izin bertanya, saya cuma punya Al-Quran satu pemberian orang tua waktu saya SD. Sampai sekarang masih saya pakai soalnya masih bagus. Apa gak masalah Ustadz kalau kita cuma punya satu Al-Quran? Apa seharusnya kita terus perbarui Al-Quran kita Ustadz? Kepada Ustadz. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Apabila manusia telah wafat, datang ajalnya, terputuslah amal-amal. Ila min salasin, kecuali yang 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Atau kedua, ilmu yang bermanfaat. Atau yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Semoga orang tua kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya kita di majelis Al-Quran ini. Allah tinggikan oleh muliakan kedua orang tua kita dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang kita miliki adalah pemberian dari orang tua kita, apalagi tadi dari SD ya, Kang Adit ya? Betul Ustadz, Masya Oh iya, Allah. Masya Allah itu bisa menjadi obat kerinduan, obat untuk jiwa seorang anak kepada orang tua. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi
amal jariyah yang terus berkepanjangan untuk kedua orang tua kita dengan syarat Al-Quran terus dibaca. Ya, terus dibaca, terus dijaga Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu boleh silahkan tadi penanya itu bisa menjadi obat kangen kita dengan orang tua kita, atau bisa menjadi bukti bakti kita kepada orang tua kita. Jadi saya juga pernah, karena memiliki nilai yang baik waktu di sekolah, waktu menuntut ilmu, ada kakak kelas kami yang respect. Nah, kamu rajin, nih saya kasih Quran langsung dari Mekah, oleh saya haji. Saya terima. Saya dapat Quran dari kakak kelas. Akhirnya Quran itu biar tidak hanya ada di lemari saya, karena itu Quran terjemah, saya baca. Kenapa? Dari Madinah ini, dari Mekah Qurannya nih, dari Arab Saudi ini kan gitu ya. Dan hadiah dari kakak senior itu. Bisa Al-Quran itu adalah kalam Allah, tapi pemberinya memiliki kesan di dalam hati kita. Silahkan, itu dibolehkan. Dan boleh saja setelah baca Al-Quran mendoakan orang tuanya. Gitu ya. Teh Amel yang ini ya, kalau nggak salah ini murid saya juga nih, yang di Jepang apa ya? Teh Amel atau teh siapa ya? Oke, ini ada yang bertanya, ini Kang Adit, yang perempuan haid boleh baca Al-Quran lewat apa ini? Oh, bukan smartphone, mushaf ya, atau terjemahan. Ada itu pertanyaannya, Kang Adit? Ada Ustadz, ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz dari Kak Andriani. Bismillah, Afwan Ustadz, melanjutkan tadi yang membaca Quran dari handphone, bagi perempuan yang haid, apa boleh membaca Al-Quran terjemahan Ustadz? Iya. Kalau tadi adalah menjawab pertanyaan smartphone ya, Al-Quran Iya, pada Ustadz. smartphone dikhususkan menjadi keringanan untuk mereka yang sedang belajar Al-Quran. Untuk mereka yang berada di bangku sekolah, lalu ada jam sekolah belajar, karena sedang haid, menjadi alasan mereka untuk tidak belajar Al-Quran, akhirnya meninggalkan kelas. Boleh buat mereka di jam waktu belajar itu membaca Al-Quran. Sedangkan terjemahnya, ya, terjemahnya ada beberapa pendapat ulama, yang mana terjemah itu bukan bagian dari Al-Quran. Terakhir Ya, mau tinggal nutup. karena yang disebut Al-Quran di dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya, yaitu mushaf yang suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlun karim. Yaitu ya, sesungguhnya Al-Quran itu firman yang mulia, la yamassu ilal mutahharun. Ada yang memahami bahwa yang disebut mushaf mulia itu adalah mushaf yang pertama. Ya, lembaran-lembaran mushaf yang pertama. Sedangkan untuk terjemahnya ada yang berpendapat itu bukan bagian dari Al-Quran. Bahkan ada juga ulama yang mengharamkan menerjemahkan Al-Quran. Jadi ini untuk pertanyaan terakhir, kalaupun kita ingin membaca terjemah dari Al-Quran, bisa melalui smartphone kita. Ya, itu ya. Untuk aktivitas kita, membaca terjemah dari smartphone kita. Karena ada pendapat ulama juga bahwa menerjemahkan Al-Quran itu adalah haram. Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia, memiliki makna yang luas. Perlu pendekatan-pendekatan disiplin keilmuan. Apabila diterjemahkan, bisa menjadi sempit maknanya. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran oleh ulama yang mengharamkan. Tetapi ada ijtihad ulama juga yang membolehkan agar kita memiliki pemahaman sedikitnya dari kata per kata Al-Quran. Oleh karena itu, terjemah Al-Quran itu disebut juga terjemah kata Al-Quran. Bukan terjemahnya Al-Quran, tapi terjemah kata Al-Quran. Itu Kang Adi.
Baik Ustadz, Alhamdulillah. Wallahu Insya a'lam Allah. bishawab. Baik, Insya Allah ini masih ada pertanyaan. Mungkin ini ya dibatasi. Ini jadi pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement dan juga insya Allah ada doa penutup dari Ustadz. Dari Kak Antas, izin bertanya Ustadz, bagaimana mempelajari arti yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Al-Quran, di mana selama ini hanya membaca terjemahan. Seperti itu Ustadz. Bagaimana mempelajari arti yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Makanya tadi ya, kenapa ada ulama yang beristihad menerjemahkan menerjemah Al-Quran itu diharamkan. Karena bisa menyempitkan makna Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mempelajari arti-arti makna dari Al-Quran, kita bisa membeli buku-buku tafsir Al-Quran. Karena tafsir adalah ilmu yang menyingkap makna-makna dari setiap kata-kata Al-Quran. Oke, untuk saudari kita, Antas ya ini ya. Untuk mempelajari arti yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran, di mana selama ini hanya membaca terjemahnya, kita bisa membaca asbabun nuzul dari surat-surat pilihan dulu. Ya, ada beberapa surat itu ada historinya. Nah, itu asbabun nuzul. Kemudian setelah kita sudah tertarik nih dengan asbabun nuzul, sebab turunnya, kita bisa membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Ada ulama kita di Indonesia, tafsir Azhar, Buya Hamka. Lalu ada tafsir Misbah, Quraish Shihab. Gitu ya. Lalu untuk ulama-ulama Timur Tengah ada tafsir Munir, ya. Lalu ada Sofwatu Tafasir, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Abbas, ada tafsir Baidawi, gitu ya. Kita pilih terjemah-terjemah dari kitab-kitab itu kalau kita belum bisa membaca dalam bentuk bahasa Arabnya, gitu ya. Jadi guru kami menjelaskan ada beberapa tingkatan makna di dalam Al-Quran, tetapi perumpamaan yang mudah itu seperti ini. Orang yang membaca tafsir itu seperti yang melihat indahnya pantai dari tepi pantai. Melihat indahnya lautan dari tepi pantai. Kita yang berada di tepi pantai, melihat indahnya lautan, terkagum-kagum. Mata kita dimanjakan, hati kita terpesona dengan kebesaran ciptaan. Tetapi orang yang ingin menyelami makna Al-Quran, selain tafsir, ada lagi kata yang lebih dalam dari itu, yaitu diibaratkan kita menyelam ke dalam lautan. Ya, menyelami makna ke dalam lautan. Bagaimana kita setelah membaca kitab-kitab tafsir, lalu memaknainya dan mengamalkan dalam kehidupan itu? Maka ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran doa agar kita ke arah sana, yaitu doa-doa para ar-rasikhun. Ya qala ar-rasikhun, orang-orang yang mendalami ilmu itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan engkau goncangkan hati kami setelah engkau mengisinya dengan keimanan. Ba'da idh hadaitana. Karena terkadang cahaya Al-Quran itu redup, bisa menjadi sebabnya adalah kondisi hati yang dipenuhi oleh titik-titik hitam. Itu setidaknya bisa menjawab dari pertanyaan. Kalau kita hanya membaca terjemahnya saja, itu belum bisa mewakili dari makna-makna Al-Quran. Loncat membaca kitab-kitab para ulama, baik yang di Indonesia dan di luar Indonesia. Atau bisa kita hadir di majelis-majelis Quran, yang mana itu dibahas kata per kata. Contohnya kata nur dan kata zulumat. Kata zulumat di dalam Al-Quran sering Allah mengucapkan dengan bentuk jamak
atau plural, zulumat. Sedangkan kata cahaya Allah mengucapkannya dengan bentuk single, bentuk satu, singular, yaitu nurun. Ditafsirkan, dipahami bahwa memang jalan menuju zulumat itu banyak. Kemaksiatan-kemaksiatan, durhaka, dusta, ya. Tetapi jalan menuju kepada Allah satu, cahayanya adalah nur. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita yang ingin memaknai setiap kata-kata di balik Al-Quran. Demikian Kang Adit. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik syukran Ustadz untuk jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sahabat surga yang Masya Allah sudah hadir dan antusias menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Haris. Amin. Allah berkahi keluarganya dan Allah berkahi Amin. setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, insya Allah nanti kita akan ada sesi foto, kemudian juga ada doa penutup dari Ustadz untuk menambah keberkahan pertemuan pada sore hari ini. Namun sebelumnya izin menyampaikan kepada sahabat surga, ayah bunda, abang kakak semuanya, selain Al-Quran yang menjadi spesial di bulan Ramadan, yaitu amalan sedekah, Masya Allah. Di mana disampaikan bahwa Rasulullah adalah orang yang dermawan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Maka kami dari Yayasan Tabungan Surga mengajak ayah, bunda, abang, kakak, sahabat surga semua untuk mensupport program-program yang tentunya menjadi rutinitas dari aktivitas Yayasan Tabungan Surga. Dan Masya Allah banyak sekali program, diantaranya ada program bedas, berbagi daging untuk santri, kemudian majelis taklim, dan juga bantuan untuk saudara kita di Palestina dan program-program lainnya. Tapi untuk tentunya di momen Ramadan ini ada program yang spesial khusus diadakan di bulan Ramadan. Tepatnya insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 3 April bertepatan dengan masuknya 10 hari terakhir Ramadan. Ada event Rabani Ramadan bahagia bareng sahabat istimewa, di mana ada sahabat istimewa yang akan dibahagiakan, dimuliakan, kurang lebih 350 sahabat istimewa. Di dalamnya ada penghafal Al-Quran, kemudian ada guru ngaji kampung, marbot masjid, ada penggali kubur, supir ambulan, ada pejuang nafkah, dan juga sahabat disabilitas yang insya Allah akan diundang di satu tempat untuk dibahagiakan. Insya Allah ini informasi yang sangat baik dan menjadi ladang pahala untuk ayah, bunda, abang, kakak semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Maka kami mengajak untuk abang, kakak, ayah, bunda bisa ikut berkontribusi menyalurkan infak terbaiknya untuk mensupport program Rabani Ramadan Bahagia bareng sahabat istimewa. Bisa langsung ke nomor rekening yang tertera ataupun QRIS yang sekarang bisa dilihat ya di layar handphone ataupun laptopnya, ada QRIS, boleh langsung di save ya. Dan teman-teman semua, ayah, bunda, abang, kakak bisa memberikan infak terbaiknya. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk 350 sahabat istimewa yang insya Allah akan dimuliakan dan dibahagiakan di momen Ramadan tahun ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup dengan doa, boleh yang dirasa kondusif untuk on cam. Kita akan mendokumentasikan kebersamaan kita pada sore hari ini. Boleh dibuka kameranya, kita akan
foto online terlebih dahulu. Boleh izin untuk on cam? Masya Allah, ada Ibu Nunung, ada Kak Abdul Aziz, Masya Allah, ada Kak Amel Firda, kemudian juga ada Bapak Hari ya, Masya Allah. Yang lainnya boleh sekali lagi yang dirasa kondusif, lingkungannya bisa on cam, kami persilahkan. Nah, ini kita lihat juga ada Ibu atau Kakak Dina ya, Masya Allah. Baik, tim multimedia boleh mempersiapkan untuk membantu mendokumentasikan kebersamaan kita pada sore hari ini. Baik, saya izin untuk mengarahkan dengan hitungan ya, 1 sampai 3 hitungan. Masya Allah, ada Bunda Sofi, itu Masya Allah biru-biru ya. Kalau di Bandung itu Persib ya, biru-biru gini. Gitu. Masya Allah, ada Kanafa. Masya Allah. Baik, izin kita dokumentasikan kebersamaan pada sore hari ini. 1, nah sebelum sampai 3, berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas ya. Nah ini ada 1, ada 2, ada 3, 4, boleh 5 juga ya. Karena sudah terbebas ya dari masa kampanye, sudah aman. Baik, boleh terakhir berikan senyuman terindahnya, gaya terbaiknya. Ya. Kita akan dokumentasikan. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat semua, ayah, bunda, abang, kakak yang telah hadir, menyimak, belajar, bertanya, dan insya Allah banyak hikmah yang bisa kita ambil. Maka untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada sore hari ini, mohon berkenan Ustadz menutup dengan doa, dan insya Allah kita akan sama-sama mengaminkan. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan Cek suara na'imin, Ustadz belum hamdan masuk ya. yukafi ni'amahu wa Boleh yukafi'u dibantu mazidah. tim. Amin. Suara Ustadz. Suaranya belum masuk katanya. Ada masuk, bagus. Udah. Udah ya? Alhamdulillah Ustadz. Masuk Ustadz. Kita ulang lagi, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, di waktu sore hari ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Di hari-hari, di waktu-waktu menjelang kami berbuka puasa ya Allah, dengan kemuliaan majlis Al-Quran ini ya Allah,
sampaikanlah pahalanya kepada kedua orang tua kami, menjadi sebab mereka ditinggikan derajatnya di sisimu ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami atau keluarga kami atau anak-anak kami yang telah kembali kepada sisimu ya Allah, tinggikan dan muliakan ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran, ahlul ta'ah, ahlul khair, ahlul sadaqah. Ya Allah, kami meyakini Engkau lah yang maha menyaksikan dan mengetahui apa yang menjadi khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Maka mampukanlah kami dalam meniti jalan ketakwaan dan keimanan kami ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami, bimbinglah pasangan kami. Ya Allah, bimbinglah kedua orang tua kami ya Allah yang saat ini masih berada di sisi kami ya Allah. Amin. Muliakanlah mereka ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, dengan Amin. kuasa-Mu dan kebesaran-Mu ya Allah, mudahkanlah kami dalam ketaatan, dalam menjalani amal-amal yang telah Engkau perintahkan ya Allah. Mudahkanlah kami dalam bersedekah, sedekah yang terbaik ya Allah. Amin ya Allah. Mudahkanlah kami dalam melaksanakan tilawah Al-Quran dengan sungguh-sungguh ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Bimbinglah Alamin. kami, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami dan orang tua kami. Ya Allah, untuk teman-teman kami berada di jalan dakwah, berikanlah kepada mereka keistiqomahan, Amin ya keyakinan, Allah ya kekokohan Rabbal dalam tindakan dan perilaku mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Silahkan Kang Adit. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakallah Sama-sama. khair Waalaikumsalam. untuk bersamaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, di waktu-waktu terbaik. Insya Allah Allah sudah siapkan. Kemudian Ustadz, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Ayah, bunda, abang, kakak yang Masya Allah ngabuburit ya bareng kami di Zoom series ya Masya Allah menuju Rabani. Dan kami informasikan juga Insya Allah masih ada satu pertemuan di Zoom series yang Insya Allah akan membahas tentang Syawal ya, tentang halal after Syawal. Masya Allah. Mungkin di sini ya kelihatannya mah masih pada muda, Masya Allah, masih menantikan hilal untuk halal. Masya Allah. Insya Allah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 ada Juminar bersama Kang Ulum Asaib dan Teh Febrianti Almira, founder dan co-founder Sekolah Rumah Tangga, yang akan membahas tema yang sangat menarik bagi kaum muda, tua juga boleh, halal after Syawal. Insya Allah di waktu yang sama pada asar kita akan bertemu kembali. Boleh untuk ayah, bunda, abang, kakak yang hadir di sini langsung registrasi dan juga menyampaikan informasi ini ke rekan, sahabat, keluarganya. Insya Allah menjadi amal soleh untuk kita semua. Baik, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ustaz semuanya. Alhamdulillah.